Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tajuk Misteri. Untuk cerita kali ini ada satu kisah yang ditulis oleh Tufin. Dan untuk cerita yang akan saya bawakan kali ini adalah sebuah kisah yang berjudul Dimensi Alam Lain di Penanggungan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan tekan tombol like, subscribe juga bagi yang belum, dan share sebanyak mungkin ke semua teman dan kerabat kalian. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan kunjungi link yang saya akan sertakan di dalam kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2009, tepatnya di Gunung Penanggungan yang terletak di antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Awalnya, tujuan mereka hanya untuk sekedar mengisi waktu luang di sebuah warung kopi pusat kota Mojokerto. Namun karena Anton melihat rekannya yang sedang terkena musibah, dia mencoba untuk menghiburnya. Berkali-kali gagal, dia tetap saja masih tidak bisa terhibur. Akhirnya, gunung adalah solusi mereka. Senja telah resmi menjadi malam. Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selepas sholat maghrib, Anton sedang menunggu seseorang di sebuah warung kopi di dekat Jalan Majapahit, Mojokerto. Kebetulan saat itu dia sedang libur kerja dan ingin bertemu kawan lamanya yang ada di kota itu. Selang beberapa menit, suara bising sebuah kendaraan terdengar dari halaman parkir warung tersebut. Anton melambaikan tangan kepada pengendara motor itu. "Sorry lama, tadi masih ada kendala di jalan. Aku habis nabrak orang," ujar pria itu. "Innalillahi, terus kamu gak apa-apa?" tanya Anton pada pria itu yang telah duduk di depan mejanya. "Ya nggak apa-apa sih, cuma orang yang aku tabrak tadi lecet kaki sama tangannya. Untung aja nggak ada polisi. Orangnya juga mau diselesaikan dengan cara damai." "Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu," balas Anton lega. "Syukur apanya, aku bayar 300.000 buat tuh orang," kesal pria itu sambil memegangi kepalanya. "Loh, kok banyak? Emang parah?" Pria itu menjelaskan panjang lebar kronologi kejadiannya. Korban yang ditabrak meminta pertanggungjawaban. Jika ingin diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka dia harus membayar sebesar sekian. Awalnya si korban meminta uang sebesar 500.000 rupiah. Namun pria itu hanya memiliki uang 300.000 terakhir di dompetnya. Mau tak mau, dia hanya bisa memberikan sembari mengikhlaskan uang terakhirnya untuk bertahan sampai akhir bulan, menunggu gajian. "Lebih baik damai daripada urusan dengan polisi," ujarnya. Anton yang melihat kawannya kesal itu mencoba untuk menghiburnya. Namun, obrolan demi obrolan mereka terasa hambar karena pria itu tak kunjung juga tersenyum. Tak sesekali dia mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan untuk didengar. Semakin lama Anton pun jengkel melihat kelakuan dan perkataannya. Dan tak sesekali pula sorot pandang dari pengunjung lain memperhatikan mereka berdua. Tiba-tiba itu Anton mengingat sesuatu jika kawannya ini dulunya suka mendaki gunung sama dengannya. Walaupun pria itu telah vakum mendaki selama 1 tahun silam, apa salahnya untuk mengajak ke puncak lagi agar lebih tenang pikirannya melupakan kejadian yang telah menimpanya? "Ren," ujar Anton. Pria itu masih diam tak menghiraukan. "Ren, mendaki malam ini berani nggak?" tantang Anton. "Di mana?" "Di sini aja, yang dekat-dekat. Di Penanggungan mungkin," tawar Anton. "Kapan?" "Sekarang lah." Randy hanya terdiam lama, lalu dia berujung menjawab. "Kamu ini, udah aku ketimpa masalah, malah ngajak muncak lagi. Nggak ada uang aku." "Justru itu yang asik, biar pikiranmu tenang di atas puncak.
Soal uang nggak usah terlalu dipikirkan deh. Kayak mau ke mall aja butuh uang banyak. Enggak lah, Pungkas pria itu. Ayolah, biar suasana hatimu sedikit lebih terhibur. Nggak tega aku lihat kamu yang kayak gini. Daripada di rumah malah pening. Rayu Anton. Setelah lama dipertimbangkan, akhirnya Randy mengamini tantangan Anton. Karena pendakian yang terbilang dadakan, mereka hanya membawa alat seadanya saja. Lagi pula Gunung Penanggungan juga sudah menjadi tempat pendakian mereka untuk kesekian kalinya. Jadi mereka sudah hafal betul medan yang akan mereka lalui. Pun soal pendakian, mereka sudah berpengalaman. Namun malam hari adalah kali pertama ini mereka mendaki. Pukul 9 petang mereka sudah siap untuk berangkat. Menggunakan motor Suzuki Anton, mereka berdua langsung bertolak ke arah Trawas. Namun setiba di daerah Mojosari, ban motor mereka bocor di tengah jalan. Otomatis mereka harus menuntun motornya sembari mencari tambal ban yang masih buka. Dan lagi-lagi Randy menggerutu karena perjalanan mereka terhambat. Anton mencoba untuk menenangkan agar tidak mengumpat perkataan joroknya. Namun tetap saja dia masih terus menggerutu kesal. Setelah beberapa menit mengarungi jalanan, akhirnya ada tambal ban 10 meter di depan mereka, namun sudah tutup. Hanya ada kompresor angin di depan rumah tersebut. Tanpa menunggu lama, mereka langsung mengetuk pintu rumah itu, berharap penjaga tambal ban membukakan pintu rumahnya. Dan beruntung si pemilik rumah masih terjaga dan mau menolong mereka berdua. Walaupun sebelumnya banyak negosiasi karena semula si pemilik tambal ban enggan menambal motornya. 30 menit berlalu cepat, motor sudah bisa mereka kendarai kembali. Dalam perjalanan, Randy masih terus bergeming. Anton mencoba membuka percakapan, namun hanya dijawab dengan ketus dan tetap kesal. Bukan seorang Anton namanya jika dia melihat sahabatnya marah langsung putus asa. Anton paham tabiat Randy saat sedang kesal. Dia hanya diam dan minta diperhatikan layaknya seorang gadis yang sedang ngambek saat kesal. Tepat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, mereka telah sampai di dekat perempatan balai desa Tamiajeng. Mereka mengambil jalur Tamiajeng karena terbilang jalur paling umum pada saat itu. Di sana mereka menitipkan motornya pada salah satu rumah warga yang bernama Maksud. Karena kebetulan Maksud ini juga memiliki warung di depan balai Tamiajeng, yang juga telah menjadi langganan beberapa kali saat mereka akan mendaki Gunung Penanggungan. Maksud bertanya perihal kedatangan mereka pada malam itu. Lalu mereka menjelaskan bahwa tujuan mereka berdua adalah ingin mendaki pada saat malam hari. Seketika Maksud kaget bukan kepalang mendengar penjelasan dari mereka berdua, karena sangat jarang sekali ada pendaki di tengah malam. Pun biasanya mereka saat mendaki juga pada pagi hari, kalau tidak siang hari. Bukan melarang, lebih tepatnya perkataan Maksud saat itu adalah meminta agar mereka mengurungkan niatnya dan melanjutkan pendakian pada esok hari saja. Tidak ada alasan dari wanita Parubaya itu, beliau hanya mengingatkan jika memang berniat mereka mendaki malam hari, lebih baik esok aja. Karena jarak pandang dan jalur menuju puncak pada malam hari akan lebih sulit dibanding pada siang hari. Namun Randy menimpal perkataan Maksud. Alah mak, orang kita sering mendaki di sini kok, apalagi Penanggungan. Sudah hafal banget kita sama jalurnya. Paparnya sombong. Hus, Ren, jangan sombong begitu. Jaga perkataanmu. Tukas Anton yang sepertinya dia mulai terasa dengan peringatan dari Maksud. Bukan begitu nak, emak cuma khawatir. Tapi kalau tetap ingin naik juga nggak apa-apa. Tetap berdoa saat di dalam alas ya. Semoga nggak ada apa-apa. Monggo dihabiskan dulu suguhannya, sahut Maksud sembari mempersilahkan suguhan yang disajikannya. Setelah beberapa perbincangan ringan dengan Maksud, mereka berdua berujung pamit untuk segera naik ke puncak Penanggungan. Sebelumnya mereka diberi bekal oleh Maksud 4 mie instan dan 2 botol air mineral 1,5 liter.
untuk jaga-jaga jikalau lapar di tengah alas gunung. Saat di perjalanan, Anton mulai merasa tidak enak untuk melanjutkan perjalanan mereka. Bahkan hal aneh pertama yang mereka temui pada saat berjalan melewati perkampungan dan akan memasuki alas gunung, mereka melihat banyak orang sedang bermain kartu di pos kamling terakhir sebelum masuk alas pegunungan. Kebetulan juga pos tersebut berhadapan dengan makam kampung di sana. Tapi saat itu Anton tidak sadar jika di pos tersebut banyak orang bermain kartu. Yang tahu jelas hanya Randy. Nyun sewu, ujar Randy permisi sambil membungkuk. Anton hanya terdiam keheranan. Mungkin karena melewati makam, Randy menunduk permisi. Kemudian Anton berujung mengucap, "Assalamualaikum." Setelah jarak sekitar 50 meter, mereka berjalan melewati tempat itu. Randy bertanya pada Anton, "Kamu tadi kenapa ngucap salam?" "Lah, kamu juga kenapa bilang permisi?" ujar Anton menyela. "Bukannya karena kita lewat makam tadi, jadinya kamu bilang permisi. Ya aku ikut ngucap salam," sambungnya. Randy langsung menepuk jidatnya. "Lah, kamu nggak lihat apa? Banyak orang sedang main kartu remi di pos depan makam tadi. Maksudku, tadi permisi buat orang-orang di situ, bukan di makam," paparnya. "Matamu sendiri yang nggak lihat. Dari tadi di pos nggak ada orang," jelas Anton tak terima. Kemudian Randy menoleh ke belakang. "Loh, jancuk, kok tiba-tiba sepi ton? Terus yang aku lihat tadi siapa?" ucapnya lirih. "Ren, jangan bercanda Ren. Kita baru sampai sini loh ini." "Sumpah ton, aku nggak bercanda. Tadi orang-orang pas aku sapa juga pada tertawa semua. Terus mereka menyapa balik ke kita." Anton melihat wajah Randy memang terlihat sangat serius dan tegang. Udah, setelah ini jaga perkataan. Jangan suka ngomong sembarangan," ujar Anton melerai perdebatan, walaupun pada saat itu bulu kuduknya juga sedang berdiri ketakutan. Mereka terus melakukan pendakian. Meskipun dengan rasa takut dari diri Anton, dia enggan mengajaknya kembali. Karena jika itu terjadi, maka reputasi sebagai lelaki akan tercoreng habis-habisan di depan Randy. Anton yang menantang, masa iya dia sendiri yang mengurungkan. Dalam perjalanan pendakian, tak ada satupun pendaki yang berpapasan dengan mereka. Mana ada orang mendaki di tengah malam seperti ini. Randy yang terus bernyanyi dalam perjalanan mencoba untuk menghibur dirinya di tengah gelapnya lintasan yang mereka lewati. Ternyata benar kata Maksud, perjalanan pada malam hari akan terasa lebih berat dibandingkan pada siang hari. Pandangan pun hanya tertuju pada sinar headlamp yang mereka pakai. Benar, berat sekali seperti apa yang Anton rasakan saat ini. Tiba-tiba gerakannya terasa sangat berat untuk berjalan, seperti ada yang dia gendong. Padahal dalam isi carrier Anton hanya ada sleeping bag, tenda, dan matras saja. Selebihnya tidak ada apapun. Sedangkan untuk 2 botol minuman dan 4 mie instan ada di carry Randy. Kemudian Anton memanggil Randy yang sudah terlihat semakin menjauhinya ke atas. "Randy," ujar Anton. Randy tetap tidak menghiraukan. Dia tetap berjalan dengan bernyanyi lantang. "Ren." Anton mencoba untuk berteriak sekencang-kencangnya, namun Randy tidak mendengar. Perlahan suara nyanyian Randy langsung menghilang. Sementara dari sisi Randy, dia merasakan seperti ada yang memanggilnya dari belakang. Namun suaranya halus. Dia celingukan ketika melihat ke belakang tidak ada Anton di belakangnya. Padahal sedari tadi, Randy merasakan keberadaan Anton hanya berjarak beberapa senti di belakangnya. Kemudian dia melihat sorotan lampu kecil di bawah, seperti kunang-kunang, tapi juga seperti headlamp milik Anton. Dia mencoba untuk menghampirinya. Semakin Randy mendekatinya, sorotan lampu itu semakin menurun ke bawah. Sejenak langkahnya terhenti, sinar itu berputar kemudian berhenti.
dan berkali-kali seperti itu. Randy saat itu heran. Dia mencoba untuk memastikan bahwa itu adalah Anton. Ton, ngapain kamu muter-muter di situ? Cepetan naik, ujarnya. Namun tidak ada jawaban, sinar itu hanya bergeser ke kanan dan ke kiri seperti mengisyaratkan menggelengkan kepala. Randy yang kesal melihat tingkah yang aneh itu, akhirnya turun ke bawah untuk cepat menghampiri sinar yang dikiranya itu adalah Anton. Saat jaraknya sudah semakin dekat, sinar itu justru terbang ke atas mengeluarkan asap di atas kepala Randy. Kemudian perlahan menghilang, namun tidak terlihat sosok apapun yang dia lihat. Yang jelas, dia tidak bisa berucap apa-apa. Randy terdiam 1000 bahasa, dan kemudian segera kembali ke atas. Seketika dia memutar badan, tubuhnya menabrak punggung seseorang. Jancuk. Sontak perkataan pertamanya tidak sengaja terlontar dari mulut Randy. Kamu dari tadi kemana aja sih? Kok tiba-tiba di depanku? Sambungnya heran. Ternyata itu adalah Anton. Dia juga menoleh ke arah Randy seraya berkata, "Sebentar, bukannya kamu tadi udah di atas ya?" Balas Anton yang juga kebingungan. "Aku dari tadi teriak panggil kamu, tapi kamu malah makin menjauh, gak kelihatan." Anton melengkapi perkataannya. "Aku tadi lihat sinar di bawah. Aku mikirnya itu sinar dari headlamp kamu. Pas aku mendekat malah terbang ke atas. Ya aku takut lah. Terus mau balik naik ke atas, ternyata udah ada kamu di depanku." Jelas Randy. "Tadi aku juga terasa berat banget karirku. Padahal sejak perjalanan tadi gak begitu berat." Anton juga menjelaskan. Belum selesai perdebatan mereka, beberapa menit kemudian terdengar suara seorang wanita yang membisik, namun terdengar jelas, sangat jelas sekali, sampai Anton menepuk punggung Randy. "Ren, denger nggak?" "Aku tadi juga dengar suara ini," jelas Randy. Mereka berdua sejenak terdiam. Tak lama suara itu kembali lagi, namun lebih jelas, seperti sedang memanggil seseorang. Suaranya seperti "Hai." Jelas sekali terdengar di kedua telinga mereka. "Nyun sewu mbah, puntene namung badhe lewat," ujar Anton menggunakan bahasa Jawa halus. "Udah Ton, gak perlu takut," sambil menepuk pundak Anton. "Tetap lanjut, kalau kita takut malah tersugesti diri sendiri. Kita di sini gak ganggu kan?" ujar Randy menguatkan hati Anton. Walaupun saat itu juga Randy sedang gemeteran ketakutan betul. Anton hanya mengamini namun dengan syarat dia berada di depan Randy. Beberapa waktu berlalu dan beberapa suara aneh mereka acuhkan. Pukul 3 pagi mereka telah sampai di puncak Bayangan, tempat camping ground terakhir sebelum mencapai puncak penanggungan untuk pendaki yang melalui jalur Tamiajeng. Dan lagi-lagi kejadian janggal terjadi pada mereka berdua. Saat Anton sedang membuka carrier bermaksud mengeluarkan tenda, tiba-tiba itu tenda dan sleeping bag tidak ada dalam carriernya. Dioyak-oyak dan dibuka resleting dalam carriernya masih tidak ketemu. Sementara Randy tengah menikmati tembakau, di sebelahnya melihat kawannya sedang kebingungan. "Ada apa?" "Tendaku di mana ya? Padahal tadi aku bawa loh," jawab Anton sembari mencari tendanya. "Tadi kamu taruh di mana?" "Ya di dalam carrier lah. Mana yang hilang tenda sama sleeping bag lagi?" Anton mulai panik. "Terus gimana nih? Jangan-jangan matras kamu juga hilang lagi. Aku gak bawa tenda sama matras loh." "Kalau matras ini ada, tapi tenda sama sleeping bagku gak ada. Aneh, padahal carrierku gak ada yang bolong." "Ya udahlah, gelar matras aja. Bentar lagi juga pagi. Alamat gak tidur dah," ujar Randy sambil terkekeh. Anton hanya diam tak menghiraukan. Dia masih sibuk mencari sleeping bag dan tendanya. "Udahlah, gak usah dipikir. Tadi kamu bilang mau menghiburku di sini. Malah kamu yang panik sendiri."
ujar Randy meledek. Mendengar perkataan Randy, dia jadi teringat janjinya tadi. Kemudian Anton mencoba untuk merelakan kehilangan sleeping bag dan tendanya. Namun masih saja dia membahas itu dengan Randy. Kamu ingat gak Ren? Tadi aku sempat bilang kalau punggungku sempat berat gak bisa gerak. Tapi setelah kamu nabrak dari belakang, rasa berat itu tiba-tiba hilang. Terus jadi enteng banget di belakang punggungku. Ujar Anton menjelaskan panjang lebar. Jadi kamu nuduh aku yang ambil? Tukas Randy. Gak begitu Ren, tapi... Belum selesai menjelaskan Randy menimpal. Tapi apa? Udahlah, kamu nuduh aku kan? Bentaknya. Ren, aku gak nuduh. Cuma di sana tadi ada hal yang janggal. Terus, belum selesai menjelaskan, terdengar suara dari atas. Seperti suara wanita mengendus-ngendus kelelahan. Mereka berdua pun mendengarnya. Kemudian disusul dengan suara teriakan seorang pria seperti sedang memanggil, "Hoi!" Karena mereka berpikir ada orang lain di atas, Randy menyahut panggilannya, "Woi!" Kemudian suaranya menghilang. Ada orang kali di sana, ujar Randy memastikan kembali. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin. Mungkin karena mereka tidak memakai tenda dan sleeping bag di sana. Tapi saat sebelum suara itu ada, mereka tidak merasa kedinginan. Dingin memang dingin, namun hanya dingin pada umumnya saat di gunung. Angin pun terasa menghembus begitu kencang. Beberapa menit mereka tertahan, semoga tidak terjadi hipo di antara mereka. Maka akan sangat merepotkan. Di sela-sela hawa dingin, suara itu kembali memanggil dan dibalas oleh Randy. Namun tidak ada balasan kembali. Karena hari mulai terang, matahari sudah mengintip di ufuk timur. Mereka memberanikan diri menghampiri sumber suara yang ada di atas. Mereka yakin bahwa di atas ada banyak orang dan yakin mereka sedang digoda oleh orang-orang yang ada di atas. Namun sepanjang perjalanan sampai di atas puncak gunung, tidak ada satupun orang yang ada di sana. Mereka heran sedikit takut, lucu tapi tidak bisa tertawa. Keduanya hanya bertatapan dan menggelengkan kepala mereka. Pagi sedang berangkat menuju siang, berjam-jam telah mereka lalui di dalam alas gunung. Selama perjalanan turun, tidak ada kejadian aneh seperti malamnya. 4 mie instan tetap ada dalam carry Randy, hanya 1 botol saja yang mereka teguk saat perjalanan semalam. Mungkin karena tidak sempat ada pikiran untuk makan, yang ada hanya rasa dihantui oleh perasaan takut dan penasaran. Waktu menunjukkan pukul 11 siang, mereka telah sampai di rumah Maksud. Setelah menikmati sarapan siang di warung Maksud, mereka bermaksud pamit undur diri dan mengembalikan 4 mie instan dan 1 botol air mineral yang telah beliau berikan semalam. Alah, gak usah lah nak, dibawa aja. Dimasak di rumah, ujar Maksud. Tapi mak, kami sudah banyak merepotkan Maksud dari semalam, balas Anton. Sudahlah, kalian sudah jadi langganan di sini kok, jelas Maksud. Sering-sering ke sini biar sambung silaturahminya, imbuhnya. Terima kasih banyak ya mak. Iya, kalau ada waktu lagi kami pasti kesini lagi kok, sahut Randy tersenyum. Anton lega melihat rekannya bisa kembali tersenyum dan melupakan kejadian 300 ribunya. Kemudian Anton mengambil motornya yang ada di dapur rumah Maksud. Sontak mata Anton terbelalak kaget melihat sleeping bag dan tendanya ada di atas motor. Loh, kok sleeping bag sama tendaku di sini ya mak? Ujar Anton sembari menunjuk ke arah jok motornya. Perasaan dari semalam ya memang ada di jok motor mas, sahut seorang pemuda, anak Maksud yang baru saja keluar dari kamar mandi. Lah, gitu. Nuduh aku semalam. Semprul, timpal Randy.
Anton hanya diam, tidak bisa berucap. Ia bingung harus berkata seperti apa. Padahal jelas-jelas dia ingat betul kala malam itu sudah siap dan telah masuk dalam karirnya. Pun ia juga merasakan bobot yang cukup terasa di punggungnya saat dia mendaki. Lalu Randy menepuk pundaknya. Udahlah, lupakan. Yang penting hari ini kita masih di sini dan selamat. Ujarnya tersenyum, kemudian Anton membalas senyumannya itu. Dalam perjalanan pulang, mereka saling mentertawakan satu sama lain, mengingat kejadian aneh saat petualangannya semalam. Mungkin suatu saat tantangannya itu akan kembali mereka lakukan pada gunung-gunung lain yang berbeda. Karena gunung bukanlah musuh, tapi sahabat untuk manusia. Walau di sana banyak makhluk yang tak kasat mata, kita sebagai manusia tidak bisa semena-mena menolak kehadiran mereka. Kita harus tetap menerimanya, asal kita tidak mengganggunya, mereka pun tidak mengganggu kita. Karena di bumi ini bukan hanya manusia, tapi untuk seluruh makhluk ciptaannya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini bisa menghibur dan bisa diambil sisi positifnya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Tajuk Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.